Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang uji akar pada uji konvergensi deret kompleks. Perkenalkan, nama saya Afifah, NIM 207118071 dari Pendidikan Matematika kelas B. Uji konvergensi deret kompleks adalah pengujian suatu deret kompleks apakah suatu deret tersebut termasuk deret konvergen atau termasuk deret divergen. Nah, di sini itu deret konvergen adalah suatu barisan konvergen yang jika n-nya bertambah besar maka suku-suku barisan tersebut bertambah kecil. Dan deret divergen adalah kebalikan dari deret konvergen yang apabila n-nya bertambah besar maka suku-suku barisannya bertambah besar juga. Untuk menguji kekonvergensi suatu deret, kita harus menguasai beberapa metode, yaitu ada 6 metode. Yang pertama itu teorema divergensi, yang kedua uji rasio, yang ketiga uji akar, yang keempat uji integral, yang kelima uji deret berganti akar, dan yang terakhir adalah uji banding. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan uji konvergensi suatu deret menggunakan uji akar. Nah, pada uji akar, andaikan Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif, maka limit n mendekati tak terhingga, akar Zn berpangkat n sama dengan rho. Jika P lebih kecil 1, maka bersifat konvergen. Jika P lebih besar 1, maka bersifat divergen. Dan jika P sama dengan 1, maka bersifat konvergen ataupun divergen. Nah, kita melangkah ke contoh soal dengan bunyi soal, yaitu sigma n sama dengan 1 menuju tak terhingga dengan n ditambah 3/3n ditambah 1 pangkat n. Tentukan sifat deret tersebut dengan uji akar. Nah, di sini kita telah ketahui bahwa nilai Zn sama dengan n ditambah 3/3n ditambah 1 pangkat n. Nah, dengan rumusnya yaitu pi sama dengan limit n menuju tak terhingga akar Zn pangkat n. Nah, di sini itu akarnya kita rombak sehingga menghasilkan Zn pangkat seper n, sehingga kita masukkan nilai dari Zn-nya. Sehingga rho sama dengan limit n menuju tak terhingga dalam kurung n ditambah 3/3n ditambah 1. Nah, ini pangkat n. Nah, ini pangkat n adalah hasil nilai dari Zn-nya tadi, yang ini. Terus kita pangkat seper n karena kita telah merombak akarnya tadi. Nah, di sini karena di sini sama-sama memiliki pangkat, sehingga kita kalikan pangkatnya, sehingga n dikali seper n sama dengan 1. Terus sehingga menghasilkan rho sama dengan limit n menuju tak terhingga n ditambah 3/3n ditambah 1. Nah, di sini karena kita harus mencari pangkat tertinggi, yaitu n, sehingga n per n ditambah 3/n/3n/n ditambah seper n. Nah, di sini kita harus mengingat sifat limit, yaitu limit n mendekati tak terhingga menuju tak terhingga dengan 1/x pangkat n sama dengan 0. Sama dengan 1 ditambah 0/3 ditambah 0. Kenapa di sini sama dengan 0? Kita ingat sifat limit n menuju tak terhingga 1/x pangkat n sama dengan 0. Nah, misalnya di sini 3/n. Nah, di sini sama-sama variabel, sehingga 3/n ini 1/x pangkat n sama dengan 0 sama dengan 3/n, sehingga 3/n ini sama dengan 0, sama halnya dengan seper n, sehingga hasilnya yaitu 1 ditambah 0/3 ditambah 0 menghasilkan seper 3. Nah, kesimpulannya yaitu karena P lebih kecil 1 maka bersifat konvergen. Maka sigma n
sama dengan 1 menuju terhingga dalam kurung n ditambah 3 per 3 n ditambah 1 pangkat n adalah konvergen. Sekian dari video saya. Terima kasih dan maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.